Oke teman-teman, jadi tadi kita kan udah bahas nih mengenai kekayaan sumber daya hayati dan lingkungan yang ada di Indonesia. Menurut kalian, pendapat kalian tuh apa sih? Kalau aku pribadi ini bagus banget sih. Indonesia tuh punya beraneka ragam jenis dan spesies yang patut dilestarikan dan dikembangkan. Kalau menurut aku juga dengan adanya keragaman biodiversitas ini bisa juga membuka seperti apa dari segi pariwisata untuk di Indonesia, kayak seperti contohnya itu kayak tempat wisata Raja Ampat itu, terus Laut Bunaken, dan itu kan pasti dari kayak Raja Ampat yang Bunaken itu kan dia mempunyai kayak ekosistem atau kayak banyak sumber makhluk hidupnya gitu, dari terumbu karangnya, terus banyak beraneka ragam spesiesnya, terus dari macam-macam spesies ikannya juga. Bahkan tuh yang aku pernah dengar itu tuh di Raja Ampat apa di Bunaken ya kalau nggak salah, itu tuh ada spesies jenis terumbu karang kalau nggak salah, itu tuh termasuk yang langka dan cuman ada di Bunaken atau di Raja Ampatnya itu sendiri. Terus juga kita seharusnya juga bangga dong dengan adanya keanekaragaman biodiversitas ini. Terus juga bisa juga dari kita mengenalkan tempat wisata Raja Ampat ataupun yang lainnya yang ada di Indonesia, itu bisa juga menambah buat devisa pemasukan untuk negara juga, seperti itu. Iya benar banget Indri. Yang lain gimana nih? Halo guys, sebelumnya aku minta maaf ya, soalnya aku lagi mau vaksin nih. Wah, Tapi semangat aku juga nonton sih kan bareng kalian tadi. Kalau menurut aku sih kayak, aku tertarik banget tuh tadi lihat tumbuhannya itu kan sangat beraneka ragam ya. Pasti dari keanekaragaman itu kita bisa itu tuh punya rempah-rempah lokal yang punya ciri khas gitu. Nah kalau kayak gini kan bisa jadi sumber inovasi kita kan buat kayak bikin rempah-rempah lokal yang tembus internasional. Apalagi kan di sini orang Indonesia tuh lidahnya rasa lidah buat apa ya, indera pengecapnya tuh enak banget gitu kan, pasti ciri khas banget sih, pasti nanti kita jadi dikenal sama lebih banyak negara sih menurut aku itu. Ya benar sih. Udah lagi itu kan banyak banget turis yang datang ke Indonesia dan bilang kalau makanan Indonesia nih kayak akan rempah-rempah ya, cita rasanya beragam gitu. Oke, dari aku pribadi nih, kalau aku pribadi tertarik sama yang sagu itu loh, yang Indonesia tuh sebenarnya makanan pokoknya bukan padi, melainkan sagu. Karena sagu itu sendiri sekarang udah bisa dibikin jadi aneka ragam makanan ya, makanan tradisional maupun modern kayak bubur sagu, ongol-ongol, mie nugget, atau kue rangi, papeda. Yang sebenarnya itu enak juga sih kalau dibikin makanan modern, apalagi tadi ditambah rempah-rempah dan eh, makanan-makanan lainnya gitu. Yang lain gimana nih? Kalau menurut aku sih, aku lebih tertarik di jamur sih yang ada di Pulau Wanoni ya, kalau nggak salah, di Sulawesi Tenggara. Ternyata ternyata jamur yang kita tahu tuh kan ya sebatas cuman yang jamur yang bisa dimakan, jamur tiram, jamur apalah gitu ya. Ternyata di satu pulau Wanoni aja udah banyak banget jamur yang bahkan kita tuh belum tahu itu tuh jamur apa. Ternyata tuh fungsinya banyak dan sebenarnya mungkin bisa kita olah jadi makanan daerah mungkin, atau makanan yang bisa membawa nama Indonesia dari satu pulau Wanoni aja. Sedangkan di Indonesia kan pulaunya banyak. Jadi mungkin lebih banyak spesies jamur yang ada di Indonesia yang bisa kita olah sih. Kalau menurut aku sih, aku lebih tertarik di jamur. Kalau Diva gimana Diva? Kalau aku sih kayaknya lebih tertarik sama itu deh, yang bunga mawar. Iya nih bunga mawar juga banyak banget nih yang kita Iya, tahu kayak cuma merah putih bagus-bagus doang. banget. Terus tapi ikan juga banyak macamnya gitu, kayak yang di laut gitu.
Iya, tadi contohnya tuh ada ikan yang bisa dijadiin komoditas unggul ya. Mm-mm. Dan apa yang namanya? Ikan sidap ya kalau nggak salah. Jadi kata gue pause dulu deh. Mentok. Jadi kita mau ngembangin apa nih guys? Kalau menurut aku sih kayak kalau misalkan kalau diving seperti apa sih diving? Apa sih namanya? Yang itu loh, yang nyelam ke lautnya itu namanya apa sih? Surf diving apa sih? Lupa Itu banget. diving. Iya, itu Itu benar. itu juga bisa sih. Kalau menurut aku kayak bikin, misalkan di pantai gitu, tapi takut jadi pencemaran lingkungan sih. Semacam bikin saung-saung gitu, jadi kita bisa bikin makanan di situ. Kayak apa ya, tempat wisata gitulah, di atas pantai. Terus juga bisa dibuat penginapan nggak sih kalau dekat pantai gitu? Bisa Iya, kayak bisa, di bisa. itu kayak di mana sih hotel yang Maldives itu kan? Oh, iya. Nah, iya itu bisa tuh. Analisisnya, analisis SWOT-nya. Iya. Kalau strength, kekuatannya pasti banyak yang tertarik sih. Turis aja kan udah banyak banget yang datang ke Indonesia. Yang terutama tuh di Pulau Dewata kan, yang tertarik sama pantai-pantai. Iya, strength-nya bisa tuh kayak ada spesies yang nggak ada di tempat lain, yang cuma ada di Indonesia. Iya, benar-benar. Lagi laut-laut Indonesia pada bagus-bagus juga kan. Bisa juga tadi yang komoditas unggul itu dilestariin, terus dikembang biakin, diperbanyak, terus dibuat wisata gitu, semacam wisata untuk memperkenalkan komoditas unggul Indonesia. Ikan apa tadi namanya? Lupa, ikan sidat ya? Terus juga keuntungan kalau misalnya kita ngembangin satu wisata di situ, olahan makanannya juga bisa terkenal juga. Iya, makanan khas dari daerahnya itu sendiri. Benar. Makanan yang mengandung rempah-rempah ya. Iya sih, banget. Terus apa Kan lagi? juga kepulauan di Indonesia kan juga banyak. Otomatis kayak pantai, lautnya itu pasti juga banyak gitu yang masih belum kita jelajah gitu, terjelajah sama manusia, dan itu pasti juga punya kayak ciri khas dari kekhasan setiap lautnya itu, kayak ekosistemnya gimana, kayak sumber lautnya gitu gimana sendiri. Warnanya juga bisa beda-beda dari pantai satu ke pantai lainnya tuh. Ada warnanya biru-biru langit, biru-biru laut, hijau-hijau. Cuma kekurangannya tuh menurut aku kalau misal kayak pasang naik gitu. Terus Terus itu sampah. ya benar, Soalnya kan di Indonesia banyak banget sampah kan. Jadi kita harus nyari gimana cara nanggulin sampah sebelum buka yang pantai-pantai lain. Soalnya sebenarnya pantai-pantai Indonesia tuh pada bagus semua, tapi ya kotor. Iya benar-benar. Banyak orang-orang yang nggak disiplin sih. Misalnya kan ada kayak sign untuk nggak boleh di beberapa mili lautnya, tapi mereka tuh malah semakin dalam gitu batasnya. Jadi kena ombak, ada yang kena bencana orang hilang lah, banyak jadi yang seperti itu. Berarti itu masuknya ke threat nih, ya, ke ancaman. Iya, lebih ke gimana cara masyarakat sekitarnya itu sih untuk menjaga kelestarian pantainya dan menaati peraturannya dengan benar juga. Menurut aku sih harus dikasih kebijakan yang benar-benar ketat sih dari tempatnya sendiri. Iya benar. Harus sih, harus. Pemerintah juga kayaknya harus berkontribusi lebih sih. Terus apalagi nih opportunity. Opportunity itu peluang ya?
Iya. Paling peluangnya itu ya itu tadi apa namanya kayak yang pendapatan dari devisa buat negaranya itu jadi bertambah. Kan pasti kalau misalkan dari luar itu orang yang dari luar negeri itu kan pembayarannya pasti pakai kayak misalnya kayak dolar apa segala macam itu pasti lebih gede kan buat tukar apa ke nilai mata rupiah. Nah itu juga menambah masukan devisa negara juga pasti akan bertambah gitu. Pakai kurs asing itu lumayan membantu juga ya. Apalagi dolar tuh sekarang setara berapa sih? USD 13 11 deh kayaknya. 13-14. terus gitu lumayan ya, jauh banget. So, ancaman kan tadi udah tuh trade yang tadi Manal sebutin. Apa tuh lupa? Yang pasang surat air laut itu kan itu Iya, ancaman kan. Sama ini yang ini apa namanya kayak pengunjung yang nggak menaati aturan gitu. iya. Itu ancaman. Dia harus diberi kebijakan lebih ya. Mungkin juga kan apa juga kayak takutnya tuh kayak ancaman itu kayak ingin tiba-tiba tuh kayak misalkan buruk ya ada gelombang tsunami apa segala macam kan kita juga Indonesia kan juga apa sih kayak dilintasin sama 2 lempeng gitu kan jadi kayak dia lebih rentan terhadap sama gempa gitu. Takutnya sih kalau misalkan itu kejadian kalau misalkan di laut apa segala macam ada gempa entah itu gempa tektonik dari bawah laut ataupun ya itulah. Ya, terus kalau menurut aku cara menanganinya kita bisa pakai alat pendeteksi sih. Semacam kayak bisa mendeteksi kapan terjadinya gempa, kapan terjadinya tsunami dari jauh-jauh hari, kayak yang pernah dijelasin di materi sebelumnya. Ada pendeteksi kebakaran, ada pendeteksi gempa, dan konversi lahan itu loh, bisa dari 6 bulan. Jadi kita bisa tutup wisata nih mulai dari 6 bulan dari prediksi akan terjadinya bencana itu. Oke, kira-kira apa lagi nih? Atau mungkin usahanya nggak tutup total kali ya. Mungkin bisa dikurangin kapasitas pengunjung kali ya biar tetap ada pemasukan. Iya, benar. Ya, kita semoga PPKM-nya nggak berlanjut sih, dan semoga Indonesia cepat pulih dari pandemi biar kita semua kembali normal, pemasukan negara dan ekonomi negara juga kembali naik, kesehatan kita juga stabil lagi kayak sebelum adanya pandemi. Jadi kalau dirangkum, tadi ada yang mau ngerangkum? Oke, aku yang rangkum ya. Kalau dari strength-nya nih, kekuatan ini Indonesia punya beraneka ragam tempat wisata, kayak contohnya tuh pantai-pantai, Pulau Dewata, dan Raja Ampat yang bisa dibikin inovasi atau peluang untuk membuka usaha. Kekuatan terus kelemahannya nih masih banyak lingkungan yang banyak sampahnya, terus ada ancamannya juga yang warga-warganya masih belum taat sama peraturan yang udah ada dan membandel sama peraturan yang udah dibikin. Untuk peluangnya sendiri, kita bisa menjadikan tempat wisata ini sebagai pemasukan untuk devisa negara yang membantu ekonomi negara, terutama di masa pandemi seperti ini. Apalagi? Udah ya? Udah kan itu aja? Ya itu sih kalau dari kita. Menarik ya pembahasan kali ini. Ya udah sekian aja kali ya dari kita diskusi hari ini. Mungkin bisa kita tutup. Makasih teman-teman buat yang udah memberikan ide dan paparan materinya. Semoga kita bisa belajar materi tentang keanekaragaman hayati lagi yang membuat kita bergerak untuk membuat inovasi. Mantap. Oke.